Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali bersama saya dalam video pembelajaran kali ini. Pelajaran IPA pertemuan pertama dengan topik bab 2, zat dan perubahannya. Dan subtopik wujud zat dan model partikel. Sebelum saya memaparkan materi pembelajaran hari ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik setelah mempelajari materi pada bab 2 ini. Yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu mendeskripsikan perbedaan partikel, zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik nanti diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud dan sifat pada zat. Yang ketiga, peserta didik nanti diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat, peserta didik nanti diharapkan mampu membandingkan kerapatan zat dalam suatu percobaan. Pada layar juga telah ditampilkan ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini nantinya diharapkan mampu menggali minat dan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama materi bab 2 ini. 3 pertanyaan pemantik itu adalah: 1. Apakah zat itu? Yang kedua, mengapa zat memiliki sifat yang berbeda-beda? Yang ketiga, mengapa zat bisa berubah wujud? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, silahkan nantinya kalian mengisi jawaban kalian di dalam kolom komentar yang telah disediakan. Baik, pada layar juga telah ditampilkan di sana ada beberapa contoh benda yang sering kita temui di sekitar kita. Nah, beberapa benda tersebut itu sudah digolongkan ke dalam penggolongannya masing-masing berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Nah, silahkan kalian amati gambar tersebut dan nanti kalian cari apakah ada perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Ya. Nah, untuk bisa menjawab ini nanti silahkan kalian amati dulu, kemudian kalian pahami, dan apa yang menjadi pemahaman kalian itu silahkan kalian juga tulis nanti di dalam kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, adik-adik masih ingat atau tidak ya, ketika kalian waktu itu duduk di bangku SD ya. Nah, pelajaran terkait dengan wujud zat ini sudah dipelajari di sana, yaitu bagaimana tentang penggolongan benda-benda itu menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, penggolongan tersebut itu berdasarkan wujudnya. Nah, kalau di tingkat SMP ya, semua benda yang kita kenal sekarang ini disebut dengan materi. Apa sih materi itu? Ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu pengertian dari materi. Apa sih massa itu, Bu? Nah, ya, massa adalah ukuran jumlah materi dalam benda dan tidak berubah meskipun lokasi benda tersebut berubah. Contoh ya, kita ambil contohnya bendanya batu. Batu ketika dia berada di bumi massanya 5 kg, ketika kita bawa dia ke bulan, maka massa batu itu akan tetap 5 kg ya. Dia tidak berubah ya. Jadi massanya tidak berubah walaupun lokasi bendanya berubah tempat karena dia tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi, yang mana gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan itu berbeda. Ya. Untuk bisa ya membedakan ya
mana zat padat, zat cair, dan zat gas, tentunya kalian sudah tidak kesulitan lagi ya, karena kalian sudah mempelajari hal ini. Dasarnya itu sudah ada dipelajari di SD. Kalau untuk SMP ini itu untuk mempertajam ingatan kalian, pengetahuan kalian, dan pemahaman kalian terkait dengan wujud benda. Ya. Nah, perbedaan sifat antara ketiga wujud ini itu dapat kita jelaskan melalui yang namanya model partikel. Nah, model partikel itu digunakan oleh para ilmuwan ya untuk menjelaskan segala sesuatu yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Untuk mudah memahaminya, maka para ilmuwan ini membuat yang namanya model partikel supaya mudah memahami dan mengetahui bagaimana cara kerja dari partikel yang ada pada ketiga zat tersebut. Nah, apa sih Bu partikel itu? Nah, partikel adalah bagian yang sangat kecil atau bagian terkecil yang ada dalam materi. Ya. Contoh, atom, molekul, dan ion. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak ya terkait dengan penjelasan ketiga sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan sifat pada zat padat. Di layar itu sudah ditampilkan model partikel zat padat. Dari model itu kita bisa menyimpulkan sifat dari zat padat. Sifat yang pertama yaitu jarak antar partikel yang satu dengan yang lain itu sangat rapat. Dan dilihat dari gambarnya, model partikel itu urutannya itu urutan partikelnya teratur. Ya. Jadi jarak antar partikel satu dengan yang lain itu sangat rapat, kemudian teratur. Sifat yang kedua, partikel tidak dapat bergerak bebas, ya, karena saking rapatnya jarak antar partikel menyebabkan partikel tidak bisa bergerak bebas. Yang ketiga, yaitu gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, ya, dan memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya di situ ada kayu dan besi. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kayu atau besi ini merupakan masuk ke dalam penggolongan dari benda-benda zat padat? Nah, caranya yaitu kita ingin melihat yaitu ketika besi ini ya atau kayu ini ya ingin kita hancurkan, kita tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Kenapa? Karena bentuknya yang sangat padat itu tadi. Maka misalnya besi ini hanya bisa dihancurkan dengan cara kita melakukan yang namanya dipanaskan ya dengan bantuan api ya, melebur ya, kita melebur besi ini dengan bantuan dari api supaya besi ini bisa dengan mudah kita bentuk dan kita tempa menjadi bentuk yang lain. Nah, tetapi volumenya tetap. Ya. Bentuknya tetap besi, hanya sedikit mengalami perubahan, misalnya menjadi parang ya atau menjadi apa saja yang kita inginkan. Hanya sedikit, tetapi dia tetap besi. Berikutnya adalah sifat zat cair. Ya, di layar juga sudah ditampilkan gambar model partikel zat cair. Kalau dilihat dari bentuknya ya, bisa kita simpulkan bahwa jarak antar partikel itu agak renggang ya dan juga dia tidak teratur. Yang kedua, partikel dapat bergerak namun terbatas sehingga menyebabkan gaya tarik menarik antar partikelnya itu agak kuat. Yang ketiga, memiliki bentuk yang mengikuti wadahnya dan volume tetap. Contoh air dan minyak. Ya. Kita lihat contohnya di sana, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka nanti air akan mengikuti bentuknya seperti gelas. Jadi dia akan mengikuti bentuk air itu akan mengikuti wadahnya ya seperti gelas. Sama halnya kalau air dibuat di dalam botol ya, di dalam botol
maka nanti dia akan mengikuti bentuk botol atau bentuk galon, tetapi volumenya tetap. Sehingga akibat dari jarak partikel ini yang agak renggang, itu bisa menyebabkan masuknya partikel lain ya, yang menyusup ke dalam zat cair ini ya. Contoh ya, ketika kalian berenang di dalam kolam renang ya, ada air, kemudian air itu kalian mandi di kolam renang, kalian itu terjun ke dalam kolam renang, kalian akan bercampur di dalam zat cair tersebut ya. Artinya partikel lain bisa menyusup masuk ke dalam sela-sela partikel zat cair tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah sifat dari zat gas. Di layar juga ditampilkan di sana ada gambar model partikel dari zat gas. Dari gambar sudah kita bisa pastikan bahwa jarak antar partikelnya itu sangat renggang ya, sangat renggang sekali dan kelihatan acak gitu ya urutannya ya. Kemudian yang kedua, partikelnya dapat bergerak dengan bebas ya, dapat bergerak dengan bebas dan gaya tarik menarik antara partikelnya sangat lemah. Saking jauhnya jarak antar partikel itu menyebabkan gaya tarik antar partikel yang satu dengan yang lain itu sangat lemah. Kemudian volume berubah dan bentuk berubah. Contoh di sana sudah ditampilkan ada asap dan juga ada awan. Nah, pernahkah kamu mencium aroma kopi ya dari dalam kamar, padahal ayahmu itu pada saat itu minum kopinya dia berada di ruang tamu, atau ketika kamu baru pulang sekolah, kamu ketika berada di depan pintu mencium aroma masakan yang berasal dari dapur ya, sehingga kamu langsung merasa lapar. Nah, aroma kopi atau aroma masakan dan bau-bauan itu dibawa oleh udara yang merupakan partikel gas ya. Ketika partikel gas itu dia bergerak bebas dan secara acak, kemudian dia bertumbukan, ya bertabrakan dengan materi lain dan sangat cepat, menyebabkan bau-bauan tersebut dapat langsung kamu rasakan walau jarakmu dengan sumber itu cukup jauh ya. Nah, peristiwa itu atau proses itu disebut dengan difusi ya. Yang mana difusi ini adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat partikel yang lebih sedikit, sehingga sampai menyebabkan keadaan seimbang. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan dan lain-lainnya, silahkan nanti kalian isi di dalam kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan perubahan wujudnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.